Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gilang Pangestu, NIM 1916040067 akan menjelaskan tentang UTS Sistem Pengendalian Manajemen dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama yaitu bab 1, Sistem Pengendalian Manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses atau suatu kegiatan seorang manajer di mana seorang manajer tersebut mempengaruhi karyawannya supaya melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi intinya manajer ini mempengaruhi karyawannya atau anggotanya untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu penyebab masalah sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu kurangnya pengarahan. Jadi, seorang manajer tidak memberikan pengarahan, tidak mengkomunikasikan secara optimal apa-apa saja yang akan dilakukan oleh seorang karyawan atau anggota tersebut. Jadi, akibat kurangnya pengarahan, mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga terjadi kegagalan atau masalah dalam sistem pengendalian manajemen. Lalu yang kedua yaitu kurangnya motivasi. Jadi tiap-tiap individu memiliki sikap atau kepribadian sendiri, sehingga ada beberapa individu yang memiliki pertentangan tujuannya dengan tujuan perusahaan. Jadi kurangnya motivasi menyebabkan masalah dalam pengendalian manajemen, karena ada beberapa karyawan yang tujuannya masuk organisasi atau perusahaan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memajukan atau tidak bertujuan untuk memajukan perusahaan. Jadi menyebabkan masalah dalam pengendalian manajemen. Lalu yang ketiga yaitu keterbatasan individu. Jadi keterbatasan individu ini, setiap karyawan memiliki keterbatasan, baik itu diakibatkan dari kurangnya kurangnya pelatihan atau pembelajaran dari manajer, sehingga mereka memiliki keterbatasan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menyebabkan masalah dalam pengendalian manajemen. Selanjutnya, akibat dari kegagalan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu kerugian finansial. Sebagaimana kita ketahui, apabila sistem manajemen itu gagal, akan menyebabkan kerugian finansial. Misalnya, seorang karyawan tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, sehingga kualitas produknya buruk, sehingga orang akan sedikit membeli produknya, sehingga pendapatannya sedikit, padahal gaji untuk karyawan terus diberikan oleh perusahaan. Itu menyebabkan kerugian finansial. Selanjutnya yaitu rusaknya reputasi. Rusaknya reputasi di sini disebabkan karena apabila karyawan tersebut melakukan tugas tidak baik, tidak dengan sesuai peraturan perusahaan, maka misalnya kualitas produknya menurun atau pelayanannya tidak baik terhadap pelanggan, sehingga pelanggan akan kecewa sehingga merusak reputasi perusahaan tersebut. Lalu akibat yang ketiga adalah kegagalan organisasi. Kegagalan organisasi ini adalah dampak atau efek dari kerugian finansial yang dilalui. Rusaknya reputasi tentu akan menyebabkan kegagalan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kalau sudah rugi keuangan, sudah rusak reputasi, akan menyebabkan kerugian pada organisasi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah cara menghindari kegagalan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu menghilangkan aktivitas. Maksudnya di sini perusahaan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan oleh perusahaan, sehingga meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan atau meningkatkan pendapatan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Contohnya di sini adalah lisensi, yaitu di mana perusahaan membeli merek dagang satu perusahaan yang lain. Misalnya perusahaan kita bergerak di bidang tempe. Jadi perusahaan membeli merek dagang tempe yang sudah terkenal. Jadi perusahaan tidak perlu lagi melakukan pemasaran atau segala macamnya untuk mempromosikannya, karena dia telah membeli merek tempe, misalnya tempe Al-Fajar. Orang telah tahu tentang tempe Al-Fajar tersebut. Itu yang disebut dengan menghilangkan aktivitas. Jadi langsung pada tingkat penjualan, tidak perlu lagi promosi, menghemat biaya dan menghemat waktu. Yang kedua yaitu otomatisasi. Jadi perusahaan melakukan satu kegiatan atau satu proses aktivitas secara otomatis, tidak memakan banyak waktu. Banyak di sini perusahaan menggunakan sistem komputer. Misalnya contohnya
di akuntansi dibuat suatu aplikasi akuntansi di mana perusahaan melaporkan penjualan langsung masuk ke buku besar, langsung masuk jurnal penyusuan secara otomatis, lalu langsung masuk ke laporan keuangan secara otomatis. Itu contoh otomatisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu sentralisasi. Kata kuncinya adalah sentral atau pusat. Jadi pusat pengambilan keputusan dari perusahaan tersebut hanya satu orang saja, hanya satu pimpinan tertinggi dari organisasi. Tidak perlu banyak melakukan pengambilan keputusan. Sebab efeknya adalah apabila diminta masing-masing divisi untuk mengambil keputusan, maka akan banyak rapat, akan banyak memakan biaya dari rapat tersebut. Jadi di sini perusahaan mengambil hanya sentralisasi, yaitu satu pengambilan keputusan sehingga satu seragam, satu semuanya bergerak. Lanjutnya yaitu pembagian risiko. Jadi perusahaan membagi risikonya dengan pihak lain, yaitu supaya meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya di sini asuransi. Perusahaan memiliki gedung misalnya, apabila mereka bergabung membagi risiko dengan pihak asuransi, apabila gedung itu rusak atau terjadi bencana yang tidak bisa ditanggulangi, maka perusahaan tidak memakan atau menanggung biaya itu sendiri, berbagi risiko dengan perusahaan asuransi. Atau contohnya joint venture, perusahaan bekerja sama dengan perusahaan yang lain untuk mengembangkan pangsa pasarnya dan tentunya meminimalisir biaya, karena akibat efek dari bekerja sama tersebut kita akan mendapatkan promosi yang baik dan juga modal yang baik untuk memajukan perusahaan. Selanjutnya bab 2 dan bab 3. Yang pertama yaitu pengendalian hasil. Pengendalian hasil adalah suatu pengendalian yang berfokus kepada hasil dari suatu kegiatan atau aktivitas perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi berfokus pada hasil kegiatan dari karyawan tersebut. Ada beberapa bentuk dari pengendalian hasil ini. Yang pertama yaitu dimensi kinerja. Dimensi kinerja adalah suatu cakupan, suatu ruang lingkup dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilaksanakan oleh karyawan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Jadi aktivitasnya apa saja, itu dimensi kinerja. Selanjutnya bentuk-bentuk dari pengendalian hasil adalah pengukuran kinerja. Jadi seorang manajer mengukur seberapa jauh kinerja yang telah dicapai oleh suatu karyawan, apakah baik, apakah perlu ditingkatkan, apakah perlu diberi lagi pelatihan. Itu manajer yang memutuskan. Lalu yang ketiga bentuknya itu pengaturan target kinerja. Jadi seorang manajer, pihak manajemen memberikan target kinerja yang akan dicapai oleh beberapa karyawan. Misalnya dalam sebulan penjualannya 30 set kursi atau 20 set kursi. Jadi perusahaan memberikan target untuk kinerja mereka. Lalu yang keempat yaitu imbalan atau pemberian imbalan atau insentif. Jadi perusahaan memberikan imbalan atau insentif bagi para karyawan yang kinerjanya melebihi target yang ditetapkan tadi, supaya memotivasi mereka agar lebih giat lagi dan lebih jor-joran lagi dalam melakukan aktivitas yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan adalah suatu pengendalian yang dilakukan oleh manajemen, di mana manajemen menentukan tindakan apa, atau manajemen memberitahu kepada karyawan tindakan apa yang merugikan perusahaan, tindakan apa yang dapat menguntungkan perusahaan, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut sesuai dengan apa yang disuruh oleh perusahaan. Itu pengendalian tindakan. Ada beberapa bentuk dari pengendalian tindakan, yaitu pembatasan perilaku. Di sini manajemen atau perusahaan memberikan pembatasan perilaku kepada karyawannya agar mereka fokus kepada divisi mereka, tidak mencampuri divisi yang lain. Misalnya di sini divisi perkantoran dipisahkan dengan divisi keuangan agar mereka berfokus kepada divisi mereka sendiri. Perkantoran khusus mengurus administrasi, keuangan khusus mengurus tentang laporan keuangan. Jadi kalau mereka digabung tentu akan menimbulkan suatu kekacauan yang
terjadi pada perusahaan. Lalu yang kedua yaitu penilaian pratindakan. Jadi di sini manajer melakukan penilaian pada pratindakan. Jadi tindakan apa yang seharusnya dilakukan dan tindakan apa yang tidak dilakukan. Di sini dibatasi oleh manajemen, mana tindakan yang bagus, mana yang tindakan yang perlu dilakukan dan mana yang tidak. Jadi dilakukan pengkajian untuk melakukan tindakan tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu akuntabilitas tindakan. Jadi manajer memberikan rasa tanggung jawab kepada karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Karyawan yang memiliki rasa tanggung jawab, rasa akuntabilitas dalam dirinya, mereka pasti akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak mengecewakan perusahaan. Jadi di sini karyawan diajarkan bagaimana bertanggung jawab dan bagaimana memahami resiko dari pekerjaannya, sehingga pekerjaannya tidak sembarangan dan kualitas dan pelayanan yang akan diberikannya selalu yang terbaik. Lalu bentuk yang keempat yaitu redundansi. Redundansi yaitu artinya perusahaan memberikan tenaga cadangan atau alat cadangan dalam mendukung perusahaan dalam melaksanakan aktivitas. Contohnya di sini dalam sebuah pekerjaan di bidang penjahitan, tenaga kerjanya 2, diberi cadangan 1. Jadi apabila salah satu dari pekerja yang menjahit ini sakit atau berhalangan dalam melakukan penjahitan, ada 1 tenaga yang menggantikannya, sehingga perusahaan tetap melakukan produksi dengan cepat, dengan baik, tanpa adanya kendala di lapangan. Itulah tujuan dari redundansi ini, menciptakan tenaga kerja cadangan atau alat cadangan. Misalnya komputer 2, apabila rusak 1, kita memiliki cadangan 1 komputer lagi. Jadi sistemnya tetap berjalan sebagaimana mestinya, tidak adanya keterlambatan dalam suatu pekerjaan. Lalu yaitu bentuk yang poin yang ketiga yaitu pengendalian personel. Nah, di sini pengendalian personel adalah pengendalian yang dilakukan manajemen terhadap personel atau anggota-anggotanya dalam melaksanakan tugas secara baik, mandiri, berpengalaman dan bertanggung jawab. Jadi di sini manajemen mengendalikan personelnya agar melaksanakan tugas dengan baik dan berpengalaman, tentunya akibat dari adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Nah, itu intinya. Ada beberapa bagian dari pengendalian personel adalah yaitu seleksi penempatan. Nah, itu seleksi. Jadi perusahaan menyeleksi karyawan ini cocoknya tempat pekerjaannya di divisi mana. Nah, di sana perusahaan menyeleksi, misalnya orang ini cocoknya di divisi administrasi, cocoknya di divisi perdagangan, pemasaran, ini divisi keuangan. Nah, orang-orang tersebut ditentukan oleh perusahaan di mana cocoknya, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Lalu yang bentuk yang kedua dari pengendalian personel adalah pelatihan. Nah, perusahaan memberikan pelatihan terhadap karyawannya bagaimana cara bekerja sesuai dengan prosedur perusahaan. Apabila telah diberikan pelatihan-pelatihan yang bagus, tentu kinerjanya akan bagus, tentu kualitas yang dihasilkan akan bagus, tentu jasa-jasa pelayanan yang diberikan akan bagus kepada pelanggan atau klien. Lalu yang ketiga yaitu desain pekerjaan dan resourcing. Di sini perusahaan mendesain pekerjaan senyaman mungkin, sebagus mungkin, sehingga pekerja termotivasi atau nyaman dalam melakukan kegiatannya, sehingga hasil dari kegiatan kinerjanya itu bagus. Dan resourcing menghasilkan sumber daya yang cocok di bidangnya, sehingga sebagai hasil yang diinginkan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu poin yang keempat itu pengendalian budaya. Pengendalian budaya adalah suatu pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap anggota organisasinya dalam bertingkah laku, dalam beretika, dalam memiliki suatu moralitas dalam melaksanakan kegiatan. Jadi di sini dipengaruhi budaya atau sistem moral dalam perusahaan, sehingga kegiatan di perusahaan itu berjalan dengan baik. Misalnya perusahaan mengajarkan etika senyum, sapa dan salam terhadap klien atau pelanggan. Nah, tentu akan membuat
pelanggan nyaman dalam berbelanja di tempat yang di perusahaan satu organisasi. Jadi itu pengendalian budaya. Ada beberapa bagian dari pengendalian budaya yaitu yang pertama kode etik. Perusahaan menjelaskan kode etik perusahaan kepada karyawan sehingga tersebarlah etika-etika yang baik dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu imbalan kelompok. Perusahaan memberikan imbalan kepada kelompok yang melakukan pencapaian-pencapaian yang baik, yang bagus terhadap perusahaan sehingga memotivasi kelompok atau divisi-divisi yang lain dalam melaksanakan kegiatannya. Lalu yang ketiga yaitu transfer antar perusahaan. Jadi perusahaan ingin memindahkan budaya yang baik dari organisasi yang lain kepada organisasinya. Jadi dilakukan suatu studi banding lah istilahnya, untuk menyebarkan budaya yang baik terhadap perusahaannya. Diambil dari perusahaan yang telah sukses, yang baik, lebih baik dari perusahaannya, lalu dimasukkan ke perusahaan untuk menyebarkan budaya yang baik. Lalu yang keempat yaitu pengaturan fisik dan sosial. Jadi perusahaan mengatur di mana letak masing divisi, divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi administrasi diletakkan dengan baik supaya karyawan tersebut nyaman dalam bekerja. Lalu pengaturan sosial, jadi diletakkan di mana posisi bos, di mana letak karyawan atau OB segala macam, diletakkan secara sosial yang baik sehingga mendukung terlaksananya aktivitas perusahaan dengan lancar sehingga mengakibatkan tujuan perusahaan itu tercapai. Lalu yang terakhir adalah tune at the top. Maksudnya di sini adalah seorang manajer memiliki perilaku yang konsisten sesuai dengan apa yang dikatakannya. Apabila seorang manajer memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang dikatakannya, pasti bawahannya akan meniru dan mencontoh. Apabila itu lagi yang sebaliknya, apabila perilaku yang tidak konsisten, tentu tidak akan respect seorang karyawan terhadap manajer sehingga akan lalai dalam melaksanakan tugasnya. Lalu poin yang ada dalam bab 2 dan bab 3 adalah kenapa 4 pengendalian tersebut, hasil tindakan personel dan budaya tersebut penting bagi perusahaan. Contohnya pengendalian hasil. Pengendalian hasil sangat penting bagi perusahaan karena itu di situ perusahaan mengontrol hasil agar hasil itu yang dicapai oleh perusahaan baik sesuai dengan yang diinginkan dan memiliki kualitas yang baik. Apabila tidak dilakukan pengendalian hasil, tentu hasil pekerjaan dari karyawan tidak baik dan akan menyebabkan kerusakan reputasi yang berujung pada kegagalan dari organisasi. Lalu pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan sangat penting bagi perusahaan karena di sana perusahaan mengatur tindakan-tindakan mana yang merugikan perusahaan, tindakan mana yang akan menguntungkan perusahaan. Di sana dijelaskan tindakan yang harus dilakukan oleh karyawan sehingga karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menghasilkan produk dan pelayanan yang baik bagi perusahaan pada kliennya. Lalu selanjutnya yaitu kenapa pengendalian personel sangat baik, sangat penting bagi perusahaan karena personel inilah yang akan melaksanakan satu kegiatan. Apabila personelnya tidak baik, tidak cocok diletakkan di tempat yang sebenarnya, tidak seharusnya di bidang ADM diletakkan di sini, di tempat pemasaran. Jadi hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut tidak akan tercapai sehingga menyebabkan kerugian atau kegagalan dari perusahaan. Itu personel. Jadi harus diperhatikan personelnya itu, diberi pelatihan, diberi seleksi yang tepat sehingga diletakkan di tempat yang tepat. Selanjutnya yaitu kenapa pengendalian budaya penting bagi perusahaan, karena budaya adalah jati diri dari perusahaan. Apabila perusahaan mengembangkan budaya yang baik sehingga tentu anggatannya juga baik dan memberikan pelayanan yang baik dan menghasilkan produk atau barang yang baik bagi konsumen. Jadi kode etik, bagaimana cara berbicara dengan pelanggan, bagaimana berpakaian, itu adalah jati diri perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan karyawan maupun karyawan dengan konsumennya. Itu. Baik, selanjutnya yaitu bab 4 tentang ketatnya sistem pengendalian hasil
tindakan, personel, dan budaya. Kita masuk dulu yang pengendalian hasil. Pengendalian hasil dianggap ketat ketika perusahaan telah menjelaskan, telah mengkomunikasikan kepada karyawan mengenai dimensi-dimensi kinerja secara jelas dan secara spesifik, lalu melakukan pengukuran kinerja karyawan dengan baik secara detail, lalu memberikan target kinerja. Karyawan paham target kinerja mereka secara spesifik, berapa yang harus laku dalam sebulan, berapa target penjualan dalam sebulan. Mereka telah mengerti dan telah paham target yang akan mereka capai. Lalu yang keempat yaitu perusahaan memberikan imbalan, insentif maupun bonus terhadap karyawan yang telah mencapai target bahkan melebihi target. Diberi bonus, diberi insentif supaya mereka lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaan. Itulah letak ketatnya sistem pengendalian hasil. Lalu yang kedua yaitu ketatnya pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan dianggap ketat ketika karyawan telah paham mana kegiatan yang merugikan perusahaan, mana kegiatan yang menguntungkan perusahaan. Jadi perusahaan membatasi karyawan untuk melakukan hal-hal tertentu, tindakan-tindakan tertentu yang akan menguntungkan bagi perusahaan. Jadi letaknya di mana perusahaan telah membatasi perilaku secara tegas, melakukan penilaian pratindakan secara detail, dan melakukan kajian yang dalam, lalu memberikan rasa tanggung jawab, akuntabilitas kepada karyawannya mengenai pekerjaannya. Apabila tidak sesuai akan mendapatkan punishment atau pertanggungjawaban yang lainnya, dan melakukan redundansi, telah menyediakan cadangan-cadangan alat maupun pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Lalu ketatnya sistem pengendalian personel. Di mana letak ketatnya sistem pengendalian personel? Letaknya adalah pengendalian personel dianggap ketat ketika perusahaan telah menyeleksi karyawan-karyawan dengan objektif tanpa adanya sistem yang subjektif. Misalnya ada sistem kekeluargaan, menyeleksi dengan benar sesuai dengan prosedur. Lalu perusahaan melakukan pelatihan dengan baik sehingga karyawan menjadi kompeten dan ahli di bidang divisi-divisinya. Lalu yang ketiga, perusahaan melakukan desain pekerjaan yang baik dan sehingga memotivasi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Lalu yang terakhir itu ketatnya sistem pengendalian budaya. Kapan dikatakan ketat sistem pengendalian budaya? Ketika perusahaan telah menjelaskan secara gamblang kepada karyawan-karyawannya mengenai jati diri atau etika di perusahaan, sehingga mereka tahu apa yang diinginkan perusahaan, apa yang dilarang oleh perusahaan, etika apa yang dilanggar ketika berada di perusahaan, dan etika apa yang baik ketika berada di perusahaan. Jadi karyawan itu tahu mana cara berpakaian yang baik, bagaimana cara berkata yang baik dengan pelanggan. Di sana letaknya ketat pengendalian budaya, di mana perusahaan memberikan imbalan kelompok bagi kelompok yang baik dalam melaksanakan tugasnya, menjelaskan tentang kode etik, mentransfer budaya orang lain terhadap budaya baik dari perusahaan lain kepada perusahaan kita, lalu melakukan pengaturan fisik di mana letak seorang manajer, di mana letak divisi administrasi, divisi perkantoran, divisi keuangan dan pemasaran dipisah supaya budaya mereka saling memotivasi satu sama lain. Lalu yang terakhir, perusahaan menanamkan kepada seorang manajer untuk bersikap konsisten terhadap apa yang dikatakannya, sehingga memberikan contoh budaya yang baik kepada karyawan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sehingga mencapai tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu bab 5, membahas tentang biaya sistem pengendalian. Biayanya ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengendalian seperti pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian budaya dan personel. Itu adalah biaya langsung. Contohnya dalam pengendalian hasil, biaya langsungnya adalah pemberian insentif dan bonus
kepada karyawan yang mencapai target perusahaan. Itu adalah biaya langsungnya. Dalam pengendalian tindakan, contohnya adalah redundansi, biaya untuk tenaga kerja cadangan dan biaya untuk mesin-mesin atau alat-alat komputer cadangan dalam perusahaan. Itu adalah biaya langsung dalam pengendalian tindakan. Dalam pengendalian personel, biaya langsungnya adalah biaya pelatihan karyawan untuk mencapai kompetensinya sehingga mereka ahli di bidangnya. Itu adalah biaya langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya dalam pengendalian budaya adalah biaya untuk memberikan imbalan kelompok misalnya. Itu biaya langsung dalam pengendalian budaya. Atau biaya dalam pengaturan fisik dan sosial perusahaan, dalam pengaturan letak-letak meja kerja, komputer kerja. Itu adalah biaya langsung yang diberikan perusahaan terhadap pengendalian budaya. Atau yang dalam budaya yaitu transfer antar perusahaan. Misalnya perusahaan mengundang anggota perusahaan yang lain yang lebih baik dari kita masuk ke perusahaan kita untuk menyebarkan budayanya. Itu kan ada biaya. Di sana adalah biaya langsung. Lalu biaya yang kedua adalah biaya yang tidak langsung. Maksudnya sini adalah biaya yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pengendalian tindakan tersebut. Yang pertama contohnya adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini adalah efek samping dari sistem pengendalian manajemen. Ada menyebabkan perubahan perilaku dari karyawan. Ada sistem pengendalian manajemen yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga menyebabkan perubahan perilaku perubahan perilaku karyawan sehingga menyebabkan biaya yang tidak langsung. Misalnya karyawan menjadi malas bekerja, sehingga biaya gajinya tetap naik padahal pekerjaannya lebih rendah nilainya daripada yang sebelumnya. Itu menyebabkan biaya yang tidak langsung. Yang contoh yang kedua yaitu gamesmanship. Jadi di sini gamesmanship ini adalah di mana karyawan melaporkan indikator kinerjanya baik, kinerjanya tinggi, padahal pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan tidak memberikan efek ekonomis yang begitu tinggi dan begitu positif kepada perusahaan. Jadi dia melaporkan pekerjaannya baik-baik, nilainya tinggi, segala macam, kinerjanya bagus, padahal efek ekonomis kepada perusahaan tidak ada. Itu gamemanship. Contohnya di sini ada dua pembagian. Yang pertama kegiatannya manipulasi data. Jadi data itu dimainkannya. Sebenarnya pendapatan 400 juta dia naikkan 500 juta sehingga dengan tujuan mungkin mendapatkan bonus misalnya. Itu manipulasi data keuangan. Yang kedua yaitu penciptaan Slack, yaitu memberikan tenaga pekerja melebihi apa yang seharusnya. Maksudnya di sini seharusnya dalam pekerjaan divisi pemasaran pekerjaan dibutuhkan hanya 3, tapi mereka membuat pekerjanya 5. Itu menyebabkan kerugian pada perusahaan, menyebabkan biaya tidak langsung pada perusahaan. Selanjutnya yaitu perilaku negatif. Perilaku negatif pada perusahaan. Perilaku negatif ini bisa dipicu oleh adanya faktor ekonomi, mungkin konflik antar pekerja mungkin yang sehingga berdampak buruk atau negatif terhadap perusahaan. Perilaku negatif ini bisa disebabkan melalui frustasi, pegawai ada yang frustasi, faktor psikologi. Itu menyebabkan biaya tidak langsung kepada perusahaan. Lalu yang keempat yaitu penundaan pekerjaan. Ini penundaan pekerjaan ini disebabkan karena adanya sistem birokrasi. Misalnya mereka ingin melakukan izin penjualan tapi harus meminta tanda tangan yang ketua ini dulu, meminta tanda tangan izin cabang ini dulu, meminta cabang ini juga dulu, meminta persetujuan manajer atas dulu. Jadi itu merupakan hal yang ribet, sehingga melihat hal yang ribet dan sulit tersebut, berbelit-belit tersebut tidak simpel, maka banyak karyawan yang melakukan penundaan dari pekerjaan tersebut sehingga menimbulkan biaya tidak langsung terhadap perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.